Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sesuatu yang sedang viral nih. Ini juga ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, tapi masalahnya apa yang kita ingin bahas ini bukan sesuatu yang membanggakan. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, ini artikel terbaru nih ya, hari ini nih. Ya. Salah seorang mantan presiden atau pejabat tinggi lah saya bilangnya. Ntar kalau mantan presiden langsung ketahuan nih. Ada seorang pejabat yang bisa dibilang pejabat tinggi, tinggi banget lah gitu ya. Itu melaporkan 4 orang atas tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Jadi si mantan pejabat ini, Pak, dia dianggap ijazahnya itu palsu. Ya terus jadi, ayo buktikan kalau itu asli gitu kan. Wah, ini jadi viral. Akhirnya banyak orang yang ya memang belum terbukti palsu atau tidaknya kan, itu kan harus dibuktikan ya kan. Yang jelas beliau ketika nih ijazah saya gitu. Nah ketika bilang oh ini palsu atau asli emang harus dibuktikan. Nah, untuk membuktikannya bagaimana ya saya kurang paham untuk detailnya. Tapi sebetulnya banyak sih cara-cara untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. Tapi permasalahannya adalah ternyata ini sudah begitu sangat menggelinding seperti bola salju. Jadi gelindingnya udah sampai bawah banget, jadi udah gede banget gitu, Pak. Menggulung siapa saja gitu, bahkan termasuk dirinya sendiri barangkali gitu. Nah, itu akhirnya dilaporkan lah. Ada 4 orang ya, saya nggak usah detail ya di siapa aja. Mungkin di sini kurang relevan juga kalau disebut, tapi intinya adalah beliau tidak terima dan beliau melaporkan ini. Ya karena melaporkan berarti kan udah urusannya ke ranah pidana ya. Ini pidana atau perdata? Ranah hukum. Ranah hukum lah pokoknya. Nah ini gimana nih maksud saya? Mana yang sebetulnya lebih penting? Membuktikan ijazah itu asli atau tidak? Atau melaporkan orang yang meragukan itu? Atau ini sebetulnya seberapa penting sih ijazah? Kan mesti gini loh, kayaknya di dunia pendidikan kita sepertinya gitu ya, itu orang berlomba-lomba buat mencari ijazah akhirnya gitu ya. Dan kalau misalnya memang tujuannya itu, menurut saya nggak usah sekolah aja Pak, beli aja ijazah Pak. Iya, daripada repot-repot sekolah misalnya, oh pendidikan tinggi sekian tahun, ntar ijazah, dapat ijazah. Nah kalau memang tujuan cuma dapat ijazah, itu banyak yang dijual Pak. Apalagi sekarang udah ada AI gitu Pak, bikin ijazah gitu kan, UI. Gitu. Saya rasa bisa gitu. Ini zaman sekarang gitu Pak ya. Tapi nanti masalah keasliannya ya itu ya wallahualam seperti kasus yang sedang bergulir saat ini itu Pak. Maksud saya ini emang penting banget ke ijazah itu Pak ya. Ya jadi gini Pak, kalau sampai kita merasa ya dengan sebagian besar orang yang meragukan ijazah kita, terus kita nggak terima, kita malahan melaporkan ini, berarti kan ada suatu kecurigaan Pak di masyarakat. Kalau kita yakin dengan kualitas ijazah kita bahwa itu asli, ngapain kita harus baper, Pak? Ngapain kita harus melaporkan? Ya liatin aja ijazah kita. Kalau kita semakin kayak, ya mohon maaf ya, ketakutan. Banyak orang yang meragukan ijazah kita. Terus bukannya kita buktikan, kalau perlu kita undang wartawan, ya, kita perlihatkan kepada khalayak ramai bahwa ijazah saya ini bukan ijazah abal-abal. Berarti kan membuat masyarakat jadi semakin yakin bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi. Nah, tetapi kalau kita bisanya hanya melaporkan, ya ini sudah bisa dipastikan Pak, bahwa ada rasa ketakutan di dalam diri kita. Kita kayak takut ketahuan belang kita. Nah ini yang sangat lucu, apalagi beliau ini mantan pejabat tinggi. Seharusnya kan kita sebagai mantan pejabat tinggi bisa memberikan role model yang baik Pak kepada masyarakat. Lo ragu nih sama keaslian ijazah gua? Sini, ayo datang ramai-ramai ke rumah. Ini gue liatin nih, asli atau enggaknya. Nah, akhirnya kan semua orang jadi juri, Pak.
Tetapi kalau kita hanya bisa melaporkan, ya ini membuat masyarakat sebagian besar malah jadinya meragukan, Pak, keaslian ijazah kita. Ya, kenapa pakai dilaporin gitu ya? Iya, itu masalahnya, Pak. Apakah dia ingin bersembunyi di balik hukum, misal begitu Nah, ya? itu. Ini kan yang membuat akhirnya sesuatu yang simpel itu jadi rumit, Pak. Yang tadi Pak Afi bilang kan ini sudah seperti bola salju yang menggelinding, dan bola salju udah sangat besar, Pak, ukurannya. Nah, tetapi kita bukan ingin menyelesaikan masalah ini dengan arif, tetapi kita bikin masalah baru. Ini akhirnya jadi dagelan, Pak, kalau menurut saya. Ini nggak mendidik masyarakat, Pak. Jadi masyarakat melihat kalau kita istilahnya ingin menutupi suatu kebohongan, ya sudah, kita tutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Ini yang sangat lucu, Pak, di negeri kita. Nah, di sini saya hanya menghimbau, Pak, janganlah kita sangat menuhankan ijazah, Pak. Kan Pak Afi masih ingat ya, dulu ada menteri ini ya, kalau nggak salah perikanan ya. Ya, menteri kelautan ya. Iya, ya. Ya, Ibu siapa? Bu Tuti, Bu Pujiastuti. Ya, Pujiastuti. Ya. Beliau kalau nggak salah Susi, kan Bu hanya Susi. lulusan SMP, Pak ya. Iya, Bu Susi. Ya. Ya. Bayangin, beliau aja nggak merasa terganggu, Pak. Beliau hanya lulusan SMP. Iya. Beliau nggak harus bikin ijazah palsu untuk membuktikan bahwa betapa layaknya dia jadi menteri. Iya. Kan beliau sendiri itu dipilih jadi menteri bukan karena ijazah atau tingkat pendidikannya, tapi karena misalnya kesuksesan di bidang tertentu. Ya, misalnya untuk di bidang perikanan dia jelas dia ternyata punya usaha dalam hal perikanan, dalam hal kelautan, sukses ya, lagi di bidang itu gitu ya, di bidang tersebut misalnya. Ya jadi nggak ya maksudnya gitu. Jadi kenapa sampai harus banget orang memalsukan ijazah misalnya gitu ya, sampai supaya itu. Ya kita bukannya suzon, Pak ya. Tetapi ini dibuktikan dengan Ibu Susi sendiri, yang beliau itu nggak malu, Pak, bahwa beliau ini hanya lulusan SMP. Karena beliau memang nggak mencari-cari jabatan, Pak. Iya, itu. Di situ mungkin ininya, Pak. Kata kuncinya. Mencari jabatan ya. Iya. Kalau kita sangat ambisius, Pak ya, untuk mengejar jabatan, akhirnya kita menghalalkan segala cara. Nah, itu. Nah, ini yang salah kaprah, Pak. Jabatan itu sebenarnya amanah. Kalau kita pantas, Pak, untuk memegang suatu jabatan, insya Allah jabatan itu akan menghampiri diri kita, Pak. Seperti Bu Susi yang nggak punya ijazah, gitu kan? Akhirnya kan Bu Susi nggak pernah mati gaya, Pak. Misalnya ada yang nanya soal beliau ini lulusan apa, atau jenjang pendidikannya sampai sejauh apa, beliau nggak pernah ini, Pak, istilahnya ragu untuk menjawab. Dia beliau apa adanya. Emang gue cuma sampai SMP doang, itu pun nggak lulus, emang apa gitu kan? Iya. Ya kenapa lo pilih gue jadi menteri? Nah, itu. Kan enak kan ngomongnya kayak begitu. Dan ternyata ketika dia jadi menteri juga kinerjanya bagus, Pak. Nah itu. Kan yang paling penting dari suatu jabatan yang dihasilkan itu adalah dampaknya, Pak. Jadi jangan sampai nih kita menjabat suatu jabatan, apalagi suatu jabatan yang tinggi, tapi kita nggak menghasilkan sesuatu yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Iya, bela-belain ijazahnya sampai doktor gitu kan, sampai S3. Iya, buat apa, Pak? Iya. Kita misalnya, waduh, ijazah kita luar biasa tingginya gitu, Pak ya, jenjang pendidikan yang kita tempuh. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Kita malah jadi dagelan. Pas kita bisa mengeluarkan suatu statement, ya, kita disuruh pidato, nggak ada isinya misalnya. Ini kan jadi lucu, Pak. Malah kita jadi bahan tertawaan masyarakat luas. Kan ini terbukti, Pak. Mungkin Pak Afi pernah lihat ya di sosial media, ada sebagian pejabat tinggi yang pas pidato itu jadi bahan tertawaan, Pak, oleh masyarakat. Nggak cocok sama titelnya gitu ya. Ya itu, Pak. Aneh kan? Kita dianggap orang yang kompeten, dengan titel yang istilahnya luar biasa, apalagi sampai kita S3. Kuliah di luar negeri.
Tetapi pas disuruh ngomong bahasa Inggris aja, Pak, kita belepotan. Ini kan akhirnya detail dengan kemampuan kita ini kayak bertolak belakang, Pak. Ini yang harusnya menjadi warning, Pak, bagi masyarakat. Jangan sampai kita salah memilih pejabat.